disampaikan kepada yang terhormat: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta. 2. Sampai dengan seterusnya. Asli petikan, surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan dirahsiai pada tanggal 12 Juni 2025. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Elisa Auri SE MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor SK /2821.2 /01 tanggal 12 Juni 2025. 1. Nixon Nero Napoleon Baransano SE, Jabatan Lama, Sekretaris pada Kantor Distrik Teluk Duai di Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Mia Antonius Yoel Warapen SH, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sentra Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Ketiga, John Alfius Esos, Jabatan Lama, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama. Keempat, Abdul Halim Esos, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 5. Herman Auri SE, Jabatan Lama, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama. Keenam, Victor Hendra Rindubi SPT MM, Jabatan Lama, Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua pada Provinsi Papua. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Benny Alfred Tahapari SC, Jabatan Lama, Kepala Bidang Pendaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama. 8. Janfred Agus Auri SIMSI, Jabatan Lama, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. 9. Edi Gilbert Nuberi STMM, Jabatan Lama, Sekretaris pada Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sentra Kabupaten Teluk Wondama. 10. Darwis S. Hud, Jabatan Lama, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 11. Bernardus Heri Setiawan S. Hud, Jabatan Lama, Fungsional Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama. 12. Dr. Albert Salmari Kapiterau, SPB. Jabatan Lama, Dr. Ahlim Maja pada RSUD Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Albert Hantore MM Kabupaten Teluk Wondama. 13. Anessa Marlon Rudolf Esos, Jabatan Lama, Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru, Sekretaris pada
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama. 14. Hesron ST, Jabatan Lama Sekretaris pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Guru Ahli Madya pada SMK Negeri Tandia Kabupaten Teluk Wondama. Cap tertanda Bupati Teluk Wondama Elisa Auri SE MM. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wondama nomor surat keputusan .2821.2 1. Jason Hendrik Irjo SPD, Jabatan Lama Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Jabatan baru Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama. 2. Niki Diki Koyan Bekna ST, Jabatan Lama Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama. 3. Anike Susana Maria Asmuruf SIP, Jabatan Lama Kepala Subbagian dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan pada Badan Pengembangan dan SDM Kabupaten Teluk Wondama. 4. Doni Philips Marani SE, Jabatan Lama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama. 5. Slamet Basuki SIP, Jabatan Lama Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 6. Eko Irwanda Putra SH, Jabatan Lama Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Teluk Wondama. 7. Slamet Widodo ST, Jabatan Lama Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Teluk Wondama. 8. Peter Tanduk SE, Jabatan Lama Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama. 9. Martinus Albert Marani SH, Jabatan Lama Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama. 10. Felix Iwan ST, Jabatan Lama Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 11. Irianus Syahaya SE, Jabatan Lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Teluk Wondama. Jabatan baru Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Teluk Wondama. 12. Exceltus J. Maximus Sawaki SIP, Jabatan Lama Kepala Seksi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jabatan baru Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata.
dan Kebudayaan. Cap kepada Bupati Teluk Wendama Elisa Auri S.E. M.M. Daftar lampiran surat keputusan Bupati Teluk Wendama nomor surat keputusan ×2 821 ×2 tanggal 12 Juni 2025. 1. Politikus A.M. Sawaki, Jabatan Lama PLT Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Teluk Wendama. Jabatan baru Kepala Subbagian Kemasyarakatan Pemuda dan Olahraga pada kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Teluk Wendama. Kedua, Irianti Tamima SH, Jabatan Lama Fungsional Umum pada bagian perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wendama. Jabatan baru Kepala Subbagian Penyusunan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada bagian perekonomian pembangunan Setda Kabupaten Teluk Wendama. Cap tertanda Bupati Teluk Wendama Elisa Auri S.E. M.M. Selesai. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara-saudari ucapkan ini adalah menanggung, mengandung tanggung jawab bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab selaku pejabat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi di dalam diri saudara-saudari. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudari. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Juni tahun 2025, saya Bupati Teluk Wendama dengan resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Wendama berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Wendama nomor SK 821.2/01 dan 821.2/02 tanggal 12 bulan Juni tahun 2025. Jangan ada isu kepentingan di balik politikan pada siang hari. Tidak ada karena kepentingan politik. Politik kita sudah selesai. Ini hanya karena kebutuhan strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Yang perlu saya jelaskan hari ini kepada kita, bahwa hari ini di Kabupaten Teluk Bondama, ini Pak Sekda juga tahu, Kepala Badan Kepegawaian juga tahu. Tadi kami sudah bicara di ruangan, ada 130 jabatan yang masih merupakan pelaksana tugas yang disebut PLT. PLT ini tidak bisa kita biarkan. Dia punya jangka waktunya hanya 6 bulan. Tidak bisa lebih dari 6 bulan. Kalau di 6 bulan harus ditinjau kembali lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebagian mengisi yang PLT, sebagian mengisi yang kosong, tapi juga kita tindakan juga sebenarnya dengan eselon 3A, eselon 3A. Ini sistem kepegawaian. Kita tidak bermaksud dengan cara kepentingan lain, tetapi kita mendudukan orang pada posisi supaya di dalam memangku jabatan tidak terlalu lama dan tidak bosan dalam satu jabatan, tidak langsung menduduki jabatan yang bersangkutan, walaupun namanya tadi sudah disebut, harus dilantik lagi seperti ini. Itu aturan. Hari ini ada yang nanti Pak Kabang lapor saya kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Kalau dia tidak datang 1 minggu dari hari ini, ya untuk aturan. Dan kalau dia ada yang lantik seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu yang berprestasi. Saya orang tidak pilih keluarga, siapa tidak, saya orang profesional. Nah, dan kepentingan ini tidak ada kepentingan keluarga. Jadi hari ini saya pun sekalian yang saya hormati, saya kasih pelantikan ini bukan sekedar seremonial. Ya, jadi ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Pelantikan ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan sebagai tugas kepada orang yang dipercaya menduduki satu jabatan. Karena menurut pemerintah, menurut saya, pemerintah dalam hal bupati atau bupati dan sekda, kita menganggap bahwa orang itu mampu bisa melakukan tugas pada jabatan yang bersangkutan. Maka itu kepercayaan kita kasih sama dia supaya dia mampu. Tidak ada maksud lain. Ini adalah langkah yang strategis yang kita lakukan. Menurut pandangan saya, kalau mungkin tidak berstrategis, menurut orang lain yang tidak sejalan dengan saya, boleh dia berpikir begitu. Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat, kita butuh birokrasi yang berprofesional. Tapi dia juga ada dan mengenal tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Juga berjiwa pelayanan. Tidak hanya jabatan begitu diberikan, kemudian kita boleh bangga, tapi jangan terlewat bangga. Nah, jabatan sebentar bagi kita, semua yang kita jalani sebentar bagi kita tidak ada kita. Maka itu kebanggaan itu boleh dilakukan, boleh timbul dari diri sendiri. Tapi kerendahan itu harus melebihi dari kebanggaan, supaya tingkat pelayanan itu dia baik untuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah kepada yang menjabat tersebut.
dan berjiwa pelayan. Tadi saya sudah sebut, bukan sebagai penguasa di dalam jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara. Pada beberapa kesempatan yang lalu, baik dalam pertemuan sampai dengan apel, dalam ruang kita boleh punya penguasa, tapi jangan kita lupa bahwa sebagai pemimpin ada yang dipimpin. Karena kita jadi pemimpin itu karena ada yang kita memimpin di bawah. Maka itu kekuasaan tidak bisa kita jalankan sendiri. Keberhasilan kita dalam jabatan itu merupakan keberhasilan secara kolektif yang dibina dari bawah. Maka itu setiap tugas yang ada di masing-masing OPD sesuai dengan SOP dibagi habis kepada pegawai di bawah kita. Tidak di tempat itu menjadi kuasa, berangkat juga kuasanya di bawah lagi pergi. Akhirnya staf tidak kerja lagi, tunggu lagi, nanti pulang dulu baru lapor, terus ada yang bisa dilakukan nanti pimpinan. Pejabat setingkat eselon 3A, eselon 3B, dan eselon 4A. Ini pejabat yang kalau dia baik dalam jabatannya, ya, dari situ dia naik ke pejabat tinggi pertama. Maka itu lakukan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada saudara-saudara yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi, loyal yang tinggi, tidak memilih di atas saudara-saudari siapa itu dia. Kalau komunikasi minta petunjuk bisa lewat di atas kita, kenapa tidak bisa lakukan itu? Karena saudara melakukan itu kepada orang lain, tidak kerja sendiri-sendiri. Kita dipercaya sebagai pelayan, bukan punya kuasa. Hari ini kalau kita dipercaya berarti orang bersedia juga untuk bantu saya, untuk pasca. Kita layani siapa? Masyarakat di Kabupaten Cirebon. Apapun dia, apapun kapasitasnya, apapun kehidupannya, ya, kalau kita kehidupan kompleks, pakai cara yang bisa kita berikan kepada dia, tanpa mereka kita tidak kenal hari Kabupaten Cirebon nama yang disebut tempat peradaban orang Papua. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada saudara-saudara ada waktu dan batasnya. Kalau saudara-saudara melakukan ini dengan baik, loyal, dan berdampak dari tanggung jawab ini kepada pelayanan masyarakat, kepercayaan terus nanti akan diberikan kepada saudara-saudara. Ingat bahwa pemerintah saya, bahwa Kabupaten Pasir kami ini manusia biasa, ya, tidak punya hak kuasa yang lebih besar daripada Tuhan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu dilantik, berarti itu percaya oleh Tuhan dan berdoa
supaya tahu bahwa Tuhan punya maksud dan rencana bagi saya. Suatu waktu saya akan berikan tempat yang lebih baik lagi apabila saya bekerja dengan baik, dengan benaran kepada Tuhan, supaya maksud dan rencana Tuhan itu tercapai dalam kehidupan saudara dan keluarga. Jabatan ini adalah bukan hak istimewa. Ingat ini baik-baik. Satu perjalanan kita hari ini dengan pakaian lengkap, walaupun eselon 3, eselon 4, tapi ini kepercayaan luar biasa dari pemerintah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Gunakan kepercayaan dengan baik, ya, supaya kepercayaan ini terus berkembang di dalam partisipasi dalam jabatan, terus memberikan inovasi di dalam tanggung jawab, supaya di dalam tanggung jawab yang diberikan dapat mencapai hasil dan tujuan yang baik bagi pemerintah dalam pelayanan publik dan saudara-saudara.